Suatu ketika, Kiai Abdul Wahab Hasbullah datang ke alma maternya, pesantren Tebu Ireng untuk sowan kepada gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat masuk pesantren beliau menjumpai bocah kecil yang usianya masih 4 tahun, anak itu namanya Muhammad Ilyas, namun saat kecil lebih akrab dipanggil dengan nama Gusmat. Gusmat adalah putra Kiai Haji Muhammad Qolyubi dan Nyai Siti Mardiah. Orang tuanya tinggal di Keraksan Probolinggo, Jawa Timur. Ayahnya terkenal sebagai seorang hakim agama, masih kerabat dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat itu Gusmat sedang bermain asyik dengan angsa di depan rumah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Wahab menghampiri dan mencoba menyapa Gusmat. Beliau juga bertanya, "Gusmat, mengapa suara angsa itu keras sekali?" Secara spontan Gusmat menjawab, "Itu karena takdir Allah." Mendengar jawaban itu, Kiai Wahab menyahut, "Ya tidak begitu, angsa bersuara keras kan karena lehernya panjang." Mendengar sahutan Kiai Wahab seperti itu, Gusmat lalu kembali berpendapat, "Kalau alasannya lehernya panjang, mengapa kata yang tidak punya leher panjang suaranya justru keras sekali?" Mendengar pendapat Gusmat yang demikian itu, Kiai Wahab Hasbullah berkata, "Wah sungguh, bocil ini sangat cerdas sekali." Dan memang Gusmat atau Muhammad Ilyas ini di kemudian hari menjadi salah satu tokoh santri yang menonjol. Bahasa Arabnya sangat fasih. Sebagaimana dikatakan para kiai yang mengenal beliau, kiprahnya selain di NU, di Kementerian Agama dan Dubes Arab Saudi. Gusmat atau Kiai Haji Muhammad Ilyas dilahirkan pada 23 November 1911 Masehi di Desa Krucil, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo. Saat ayahnya bertugas di sana sebagai seorang penghulu hakim raat semacam pengadilan agama pada zaman Belanda, status sebagai anak pejabat memungkinkan Muhammad Ilyas untuk sekolah di HIS Hollands Indies School di Bubutan, Surabaya, seangkatan dengan Ruslan Abdul Ghani dan Dul Arwana wali kota Surabaya pertama pasca kemerdekaan. Gusmat adalah anak dari pasangan Kiai Haji Qolyubi dan Mardiah. Ibunya, yang bernama Mardiah, adalah putri Kiai Haji Ilyas, seorang ulama karismatik asal Sewulan Madiun. Mardiah memiliki adik perempuan bernama Nafikah yang dinikahi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Muhammad Ilyas kecil tumbuh dalam didikan paman dan bibinya tersebut. Setelah tamat HIS, Muhammad Ilyas kemudian dikirim oleh sang ayah untuk nyantri kepada paman iparnya sendiri, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di Tebu Ireng, Muhammad Ilyas tidak melulu belajar ilmu-ilmu agama, bersama Wahid Hashim, sepupunya yang lebih muda 3 tahun, ia juga belajar bahasa Inggris dan Belanda. Kecerdasan dan ketekunan membuat Muhammad Ilyas mendapatkan kesempatan sebagai pengajar sejak usia 15 tahun di Madrasah Tebu Ireng, yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Masum Ali, menantu Mbah Hashim. Selang 2 tahun, yakni pada 1928, Kiai Haji Masum Ali mendirikan pesantren Seblak, pesantren khusus putri. Maka Muhammad Ilyas langsung ditunjuk sebagai kepala madrasah menggantikan Kiai Haji Masum Ali, pada usia yang masih sangat muda yaitu 17 tahun. Di antara langkah yang ditempuhnya kemudian adalah memasukkan kurikulum umum seperti membaca dan menulis huruf Latin, ilmu aljabar, ilmu bumi dan bahasa. Pada masa itu, langkah tersebut terbilang kontroversial, sehingga banyak mendapatkan kritikan dari para kiai. Meski demikian proses pembelajaran umum di Madrasah Salafiyah Tebu Ireng waktu itu tetap dijalankan, karena Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri sangat mendukung hal tersebut. Sejak saat itulah, berbagai surat kabar, majalah dan buku pengetahuan umum masuk ke pesantren Tebu Ireng. Langkah ini terbukti berhasil manakala di kemudian hari banyak alumnus Tebu Ireng yang menjadi anggota Sangikaya atau Dewan Karesidenan, karena memiliki banyak pengetahuan umum. Wallahu a'lam bishawab.